Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Melina, Prodi TI 4B, mahasiswi STMika Syekh Zainuddin Inwi Anjani, Lombok Timur. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kuliah etika profesi dengan dosen pengampu Profesor Zainal Arifin MPD. Sebelumnya, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perbedaan dan Persamaan Antara Profesi dan Pekerjaan. Di sini saya akan menjelaskannya. Langsung saja, saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan antara profesi dan pekerjaan. Yang pertama, keahlian. Profesi merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian tersendiri. Sedangkan pekerjaan tidak memerlukan keahlian ataupun keterampilan khusus untuk dapat memulainya. Siapa saja yang bisa melakukan suatu pekerjaan, sedangkan profesi hanya dilakoni oleh mereka yang ahli dalam bidangnya. Yang kedua, latar belakang pendidikan. Keterampilan ini didukung oleh pendidikan atau mengikuti pelatihan terkait profesi tersebut dan teruji lewat uji kompetensi. Lain halnya dengan pekerjaan yang bisa dilakukan meski tanpa ditunjang dengan latar pendidikan yang berhubungan sekalipun. Yang ketiga, kualifikasi yang dibutuhkan. Asalkan ada keinginan, maka dapat dilakukan. Sedangkan profesi, ada berbagai kualifikasi yang harus dipenuhi untuk menekuni sebuah profesi. Yang keempat, lingkup kerja. Kebanyakan lingkup kerja profesi adalah yang berkaitan dengan bagi masyarakat, seperti dokter, bidan, notaris, dan lain sebagainya. Yang kelima, berdasarkan hasil yang didapat. Perbedaan profesi dan pekerjaan selanjutnya bisa dilihat dari besarnya penghasilan yang didapat. Umumnya, sebuah profesi dijalani sebagai sumber pemasukan utama dengan jumlah penghasilan yang berbanding lurus dengan keahlian yang dimiliki. Makin ahli, maka makin tinggi pula penghasilan yang akan diperoleh. Selanjutnya, pekerjaan adalah rahim dari karakter sosial manusia. Pekerjaan itu adalah suatu yang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi sebuah aktivitas bersosial. Prinsip dasar dari pekerjaan adalah bersosial. Kenapa? Karena apapun pekerjaan tersebut, interaksi sosial baik secara langsung maupun tidak langsung pasti akan dilakukan baik antara atasan dengan anak buah maupun sesama anak buah. Menurut wikipedia.com, pekerjaan adalah hubungan yang melibatkan
dua pihak antara perusahaan dan para pekerja atau karyawan. Adapun menurut beberapa ahlinya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Witcher 2015, aktivitas benar yang memberikan pengalaman dan interpersonal dan sebagai kesempatan unik berlatih. Yang kedua, yaktinisasi 1994. Memahami bekerja dengan konsep seorang mengenai hakikat pemahaman bekerja sebagai aktivitas yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Makna bekerja terbagi dalam 5 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi sentralitas bekerja dalam kehidupan. Yang kedua, dimensi norma-norma sosial mengenai bekerja. Yang ketiga, dimensi hasil bekerja yang dinilai. Yang keempat, dimensi kepentingan aspek bekerja. Yang kelima, serta dimensi peran pekerja. Yang ketiga, liu dari liu, mengungkapkan perbedaannya makna kerja bagi pria dan wanita. Wanita lebih cenderung mencari keamanan dan keselamatan dan kestabilitas dalam pekerjaan. Sementara pria lebih cenderung mencari nilai dalam kaitannya dengan mewujudkan visi dan melakukan karir yang sukses. Dan memiliki dari beberapa penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pekerjaan itu tidak akan memandang pria dan wanita atau gender, karena setiap mereka sudah memiliki pekerjaan yang sudah pasti ada dan pasti berbeda-beda meskipun tidak sedikit yang sama. Selanjutnya, karakteristik orang dalam profesinya sebagai berikut: developer, guru, buruh, presiden. Di bidang teknologi, misalnya seseorang developer, dia akan tertutup dan jarang sekali berinteraksi dengan kawannya apabila tidak ada kepentingan. Pekerja sosial cenderung lebih aktif berinteraksi kepada masyarakatnya karena sesuai dengan jabatan atau profesi yang ia emban. Seprofesi atau sesama pekerja, contohnya buruh bangunan, interaksi sosial dari para buruh bangunan lebih aktif karena mereka lebih mengedepankan kenyamanan dalam bekerja. Selanjutnya, kode etik profesi dan pekerjaan. Kode etik profesi. Kode etik profesi dan pekerjaan adalah norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau yang memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Selanjutnya, kode etik pekerjaan. Kode etik pekerjaan dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan dan pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuannya adalah profesional memberikan jasa kepada pemakai atau nasabahnya.
Selanjutnya, etika. Etika adalah sebuah konsep yang harus dipegang teguh oleh siapapun, baik tua maupun muda, untuk mencapai keamanan, ketentraman, dan keharmonisan kehidupan sosial baik di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Etika juga menjadi tolak ukur sejauh mana pemahaman kita sebagai karyawan aturan-aturan yang berlaku di perusahaan tempat kita bekerja. Selanjutnya, pembagian etika. Etika dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, etika umum. Berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar, bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Yang kedua, etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Selanjutnya, moral. Moral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral dapat mengacu pada sanksi-sanksi masyarakat terkait perilaku yang benar dan dapat diterima. Moral di dalam bahasa Indonesia, kata moral diterjemahkan dengan aturan kesusilaan ataupun suatu istilah yang digunakan untuk menentukan sebuah batas-batas dari sifat peran lain, kehendak, pendapat, atau batasan perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, maupun buruk. Kata moral sering disamakan menurut Kamus Psikologi. Pengertian moral adalah mengacu kepada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Menurut WJS Darminta menyatakan bahwa ajaran moral dari perbuatan baik dan buruk dan perilaku. Menurut Khorlok, definisi moral adalah perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Moral sendiri berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral dikendalikan konsep-konsep moral atau peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Dari penjelasan di atas,
kita mampu mengambil kesimpulan yang kurang lebih maksudnya moral adalah perilaku atau tindak tanduk yang sesuai dengan akhlak peraturan sosial. Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.